Ya, jadi kalau tadi DPR dan pemerintah sepakat bahwa selama 3 bulan seluruh layanan kesehatan termasuk yang PBI itu dibayarkan oleh pemerintah. Kisruh penonaktifan penerima bantuan iuran atau PBI Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN akhirnya mendapat solusi sementara. Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah Senin 9 Februari 2026 memastikan seluruh peserta PBI JKN tetap dilayani di fasilitas kesehatan. Pemerintah juga sepakat iuran PBI dibayarkan oleh pemerintah dalam jangka waktu 3 bulan. Bagaimana detailnya? Kita bahas ya. Pada Senin 9 Februari 2026, DPR menggelar rapat bersama yang dihadiri oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Purbayudisa Dewa, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Selain menyepakati masa transisi 3 bulan, Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah, BPS, dan BPJS Kesehatan akan melakukan pengecekan serta pemutakhiran desil dengan data pembanding terbaru. BPJS Kesehatan juga diminta melakukan sosialisasi dan notifikasi kepada masyarakat sebelum melaksanakan penonaktifan kepesertaan PBI dan PBPU atau pekerja bukan penerima upah pemerintah daerah. Anggaran yang telah dialokasikan untuk program JKN pun harus dimaksimalkan tepat sasaran. Alokasi nggak berubah ya, ini yang penting dipahami, itu alokasi tidak berubah, hanya dialihkan kepada mereka yang lebih memenuhi kriteria. Yang kedua, di samping itu APBD daerah, kabupaten kota maupun provinsi juga memberikan dukungan untuk PBI ini dalam bentuk bantuan daerah. Ya. Jadi sebagian yang dinonaktifkan itu di-cover oleh daerah bagi yang daerahnya sudah UHC, Universal Health Coverage. Ya. Juga ada yang beralih ke mandiri. Jadi di sini juga ada yang beralih ke mandiri. Ini menunjukkan bahwa pengalihan ini juga membuat masyarakat yang bisa untuk membiayai dirinya sendiri atau keluarganya itu beralih ke program mandiri. Usai rapat bersama, Menteri Keuangan Purbayudisa Dewa menilai polemik penghapusan dan penggantian peserta PBI JKN beberapa waktu terakhir terjadi karena sebagian besar peserta yang terdampak penonaktifan tidak mengetahui keputusan tersebut. Ya, bertambah 11 juta, tapi kan 3 bulan. Kemudian kan akan dikasih waktu, kalau habis ya habis, kalau bisa pemutahiran. Jadi dalam jangka pendek akan ada jumlah lebih dari yang 98 juta itu. Tapi setelah 3 bulan kan akan balik ke level yang semula. Ini hanya untuk memberikan waktu kepada mereka, ya jangan kaget lah. Atau kalau mau bayar sendiri, jadi tercover, bisa tercover betul. Jadi yang kemarin kan nggak ada, kenapa? Karena tiba-tiba di bulan Februari ada 11 juta satu bulan, kan kaget semua. Karena belum ada pentahapan yang terukur maksudnya. Sebelum-sebelumnya cuma 1 juta, 2 juta, paling banyak 5 juta, tapi nggak 1 bulan. 1 bulan 11 juta kan 10% tiba-tiba nggak bisa dapat akses, ya pasti ada banyak yang kena. Yang menimbulkan kemarin mungkin banyak protes. Sebelumnya polemik di masyarakat mencuat karena banyak pasien PBI baru mengetahui status kepesertaannya nonaktif saat sudah datang ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan layanan. Penonaktifan dilakukan BPJS Kesehatan sesuai surat keputusan Menteri Sosial nomor 3 tahun 2026. Mensos Saifullah Yusuf menyebut penonaktifan peserta PBI dilakukan berdasarkan pemutakhiran data dari data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Penyesuaian data dilakukan secara rutin untuk memastikan bantuan diberikan tepat sasaran bagi masyarakat miskin dan rentan. Bagi masyarakat yang tidak lagi masuk dalam kategori ekonomi desil 1 hingga 5, bantuan iuran tidak lagi diberikan sehingga status kepesertaan PBI dinonaktifkan. Penonaktifan paket penerima bantuan ini bukan pertama kali dilakukan. Pada 2025, jumlah peserta PBI yang dinonaktifkan bahkan mencapai 13,5 juta orang. Dari jumlah tersebut, status 87.000 peserta telah direaktivasi sementara, sedangkan sebagian lainnya berpindah segmen menjadi peserta mandiri. Sahabat Kompas, publik menanti apakah masa transisi 3 bulan ke depan mampu menyelesaikan polemik PBI BPJS Kesehatan. Jangan sampai masyarakat yang berhak menerima PBI justru tersingkir. Akibat data yang tidak akurat dari polemik ini, pemerintah lagi-lagi mesti memperbaiki komunikasi setiap programnya kepada masyarakat agar tidak memicu gejolak.